Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bensin ya. Bensin itu kalau misalnya diomongkan orang-orang gitu ya, wah pakai bensin V-Power pasti oke, Pertamax turbo pasti oke. Entah ya mengapa kok dua itu, mungkin karena dua itu yang paling banyak mungkin ya. Soalnya kalau yang lain-lain misalnya BP terus Vivo kan mestinya ada juga bensin oktan tinggi, kenapa kok nggak pada ngomong. Entah mengapa juga kok V-Power itu paling oke ya. Ya wis lah. Tapi ya jangan langsung berasumsi bahwa bensin yang Pertamax turbo atau V-Power itu paling oke ya, hanya berdasarkan omongan orang lain. Karena apa? Ya kondisi motor beda-beda, kondisi kendaraan beda-beda. Bahkan motor yang kondisinya sama persis, sama-sama Vario 160 NMAX 2020, itu bisa beda efek bensinnya. Kok bisa beda? Karena yang namanya pembakaran ya dipengaruhi macam-macam, dipengaruhi modifikasi, dipengaruhi oli yang dipakai, businya. Ya kadang pabrikan itu nggak bisa memberikan resep yang sempurna. Businya nggak pas, olinya nggak pas, sehingga yang terjadi kalau misalnya dipakai gitu ya, ada yang miss. Mungkin pabriknya ngomong, oh pakai Pertalite aman, tapi pakai Pertalite nggak enak, sehingga muncul sebutan, oh pakai Pertamax turbo saja. Kita nggak bisa pakai acuan seperti itu ya. Kita harus coba sendiri, jangan ragu untuk coba-coba. Ya tentu kalau untuk pakai Pertalite ya harus pikir-pikir ya, enak nggak gitu ya. Kalau mau coba Pertalite ya tanya dulu ke yang sudah berani coba, karena toh banyak yang berani coba. Tapi kalau misalnya antara bensin yang terbaik mana ya, antara Pertamax turbo atau Pertamax atau V-Power atau Steel Power atau PP 92 atau Vivo 92, itu lebih baik kalau kita coba sendiri. Jangan berasumsi bahwa wow Pertamax turbo ini paling oke. Karena ya barusan lah ada pemirsa yang ngomong selama ini pakai Pertamax turbo karena beranggapan Pertamax turbo itu paling oke. Tapi terus kemudian kok Pertamax turbo itu terasa bikin fuel illusion, ya coba pakai Pertamax. Dan ternyata pakai Pertamax nggak beda jauh performanya. Terus karena penasaran juga nyoba V-Power, ternyata pakai V-Power malah bermasalah. Pakai V-Power malah tenaga nggak keluar, ada fuel dilution juga, dan getar mesinnya. Mesin bergetar ini biasanya ciri khas kalau oktannya ketinggian ya. Soalnya penulis dulu pernah naik Suzuki Spin ya, pakai Pertamax turbo. Waduh, nyesel. Apalagi saat itu keluar kota, aduh kesiksa banget. Kenapa kesiksa? Getar banget. Yang biasanya anteng itu setang jadi getar. Nyesel banget karena apa? Getaran setang ini bikin tangan capek.
tangan capek ya akhirnya perjalanan jauh kan, wah wis tersiksa, beneran tersiksa. Di apa 1/10 perjalanan aja udah capek, nggak kebayang itu harus masih terus, wah sampai harus berhenti demi untuk mengistirahatkan tangan ya. Padahal biasanya nggak pernah berhenti 2 jam perjalanan itu. Getar itu salah satu kalau ciri oktan ketinggian. Ciri lain adalah tenaga nggak nambah, performa nggak nambah, irit nggak nambah. Ya tentu kita nggak bisa pakai feeling ya. Kalau pakai bensin itu nggak bisa pakai feeling. Yang pakai feelingnya itu ya kita rasakan dari getaran mesinnya, getaran yang sampai ke setangnya, apakah makin besar atau makin kecil. Terus apakah di RPM rendah ada berebetnya, ada mesin matinya. Terus apalagi ya, kalau oktan terlalu rendah ya itu juga oktan RPM rendah juga mati-matian. Terus RPM tinggi tenaganya sangat berkurang. Nah kalau sampai seperti itu ya, tenaga RPM tinggi berkurang jauh, ojo gaspol, jangan berani-berani top speed kalau kondisi motornya di RPM atasnya berkurang jauh tenaganya. Jadi mungkin RPM rendah normal, RPM tengah normal, tapi kalau pakai bensin terus mengalami RPM tingginya hilang tenaganya, jangan coba-coba gaspol. Karena apa? Karena itu gejala awalnya pre-ignition. Kalau diteruskan, yang terjadi adalah jebol ya, atau setang pistonnya itu bengkok atau patah. Kalau misalnya nggak kuat kerangkesnya yang jebol. Bagian apa niku? Crankshaft ya, bagian crankshaft itu jebol rumahnya gitu. Bisa terjadi seperti itu. Ciri lain kalau oktannya terlalu rendah itu adalah mesin berebet, sulit nyala. Ya kalau oktan terlalu tinggi juga gitu sih, sulit nyala. Karena apa? Kandungan energinya terlalu rendah, AFR-nya jadi berubah, mesin ya sulit nyala. Kalau bisa pakai bensin itu yang bikin performa motor atau mobil itu paling maksimal, dan itu nggak harus oktannya paling tinggi. Karena oktan paling tinggi seringkali kandungan energinya rendah. Walau ada kasus istimewa seperti misalnya Pertalite versus Pertamax. Pertamax kandungan energinya lebih tinggi dari Pertalite, tapi itu pengecualian karena sebelumnya premium itu kandungan energinya lebih tinggi dari Pertamax. Untuk pakai V-Power ya nggak selalu ya bensin paling mahal itu paling bagus, karena yang namanya bensin mahal itu terutama adalah untuk mendapatkan oktan yang tinggi. Nah, untuk mendapatkan oktan yang tinggi harus mengorbankan sesuatu. Jadi ada yang harus dikorbankan. Nah, kalau memang kendaraannya bisa pakai sel super, pakai sel super saja. Karena dengan oktan lebih rendah, maka faktor yang lain-lain yang dibutuhkan oleh mesin itu akan lebih banyak. Faktor lain yang contohnya penting itu adalah bagian pelumasan. Pakai sel super menurut penulis pelumasannya lebih baik, yang artinya lebih irit kendaraannya. Pembersihan juga lebih baik, artinya performa akan tetap terjaga. Terus apa maneh, penguapan juga penting juga. Apa maneh, lupa ya, wes itu aja. Jadi kalau misalnya motornya itu
bisa pakai oktan yang lebih rendah, performanya lebih oke pakai yang lebih rendah. Jangan ragu pakai oktan lebih rendah. Walau punya uangnya berlebih, mampu beli yang oktan tinggi, nggak usah beli oktan yang paling tinggi, karena ya belum tentu lebih baik. Karena misalnya kayak Pertamax Turbo itu dibanding Pertamax, walau disebut sama Pertamina aditif pembersihannya lebih banyak, tapi tetap saja karena ya memang kandungan energi lebih rendah, mesin lebih mudah kotor. Jadi jangan dilihat dari jumlah aditifnya, karena jumlah aditif lebih banyak itu merupakan suatu kewajiban. Yang jelas kalau oktan tinggi itu mau nggak mau harus mengorbankan sesuatu. Dan kalau untuk Pertamax Turbo yang dikorbankan itu adalah pelumasannya, pembersihannya, kandungan energinya. Dan karena ngejar oktannya tinggi banget, bahkan sampai harganya lebih murah daripada Pertamax Plus yang dulu 95 ya, lebih murah 1000 dulu. Pertamax Plus itu lebih murah, lebih mahal daripada Pertamax Turbo, walau oktannya 95. Kandungan energinya yang jauh dikurangi. Karena dikurangi, ya wis. Kalau motor sudah enak pakai Pertamax, malah nggak enak pakai Pertamax Turbo. Ya wis, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.